masalah. Latar belakang: pada kondisi krisis ekonomi, tantangan setiap organisasi untuk bisa bertahan dan berkembang semakin besar ketika faktor eksternal semakin sulit diprediksi dan dikontrol. Pengelolaan internal organisasi termasuk pemberdayaan potensi sumber daya manusia menjadi krusial. Praktek manajemen sumber daya manusia yang ada harus bisa mendukung penciptaan sikap kerja dan perilaku yang menguntungkan bagi organisasi. Sebagaimana sejumlah penelitian berhasil menguji pengaruh positif yang erat di praktek sumber daya manusia terhadap kinerja organisasi nasional. Pada prakteknya pun manajemen sumber daya manusia menjadi alat manajemen strategis yang penting selama periode resesi perekonomi. Kualitas sumber daya manusia dalam melayani pelanggan berperan penting dalam menentukan kinerja organisasional. Tentu saja sumber daya manusia yang berkualitas tidak bisa hanya mengandalkan pengetahuan dan keahlian bawaan yang sudah mereka miliki ketika bergabung dengan perusahaan. Perlu praktek internal perusahaan yang mengarah pada tujuan mengembangkan kapabilitas, skill atau ability karyawan, meningkatkan motivasi karyawan dalam menjalankan upaya diskretionary, serta memberikan peluang penuh bagi penggunaan knowledge, skill, dan berbagai atribut lainnya pada pekerjaan mereka. Iklim yang demikian akan menguatkan persepsi karyawan mengenai seberapa baik praktek dan prosedur yang ada memudahkan penyampaian servis yang excellent ke pelanggan. Selain itu juga persepsi mengenai kualitas pelayanan yang diharapkan perusahaan serta dukungan dan reward dari pihak manajemen bagi karyawan atas kinerja mereka. Sebagaimana pernyataan Schneider and Bowen 1985 bahwa suatu studi yang mengkaji praktek organisasional di sejumlah bank menunjukkan bahwa hubungan praktek human resource management dengan outcomes organisasional di perusahaan jasa sangatlah kuat. Pada perusahaan manufaktur, kualitas produk secara langsung dipengaruhi oleh investasi teknologi ataupun ke kontrol proses pabrikan, utamanya pada perbankan yang bergerak di bidang jasa, yang mana unsur people melakukan interaksi tinggi dengan pelanggan, maka kualitas pelayanan yang disampaikan tidak bisa lepas dari peran para karyawan yang menjadi sumber daya manusia di dalamnya. Bagaimana perilaku, intensi, dan sikap karyawan mengarah pada high quality service secara strategis bisa diarahkan melalui praktek dan kebijakan dalam manajemen sumber daya manusia yang ada. Oleh karenanya, bisa diterima bahwa praktek-praktek internal dalam suatu organisasi, termasuk praktek dan kebijakan dalam manajemen sumber daya manusia, memiliki potensi berdampak pada kinerja organisasi yang bersangkutan. Kompetisi pada industri perbankan, khususnya perbankan syariah, tidak hanya di antara bank umum syariah, yang banyak pemainnya justru bank konvensional, lokal maupun asing yang membuka unit usaha syariah. Tentu saja kondisi persaingan ini menuntut masing-masing bank untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan jumlah dan aset perbankan syariah menunjukkan kemampuannya bersaing dengan bank konvensional. Sayangnya, perkembangan tersebut belum diimbangi dengan kesiapan sumber daya insani yang memadai. Bahkan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia mengakui bahwa secara umum perbankan syariah memang menghadapi masalah dengan sumber daya insani. Mengingat bank syariah menghadapi reputational risk, maka perhatian terhadap pengembangan sumber daya manusia secara terencana dan berkelanjutan harus ditingkatkan. Rumusan masalah. Apa saja metode yang digunakan untuk meneliti praktek dan kebijakan sumber daya manusia pada perbankan syariah? Yang kedua, bagaimana trust dan praktek manajemen sumber daya manusia? Dan yang ketiga, bagaimana komitmen organisasi, kepuasan kinerja, dan trust pada perbankan syariah?
Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah metodologi penelitian di Universitas Ahmad Dahlan. Adapun tujuan lainnya yaitu dapat mengembangkan pemikiran-pemikiran mahasiswa dan menganalisis data dan mengamati setiap kegiatan penelitian yang dilakukan. Salah satunya yaitu dalam melakukan pengamatan, praktek, dan kebijakan sumber daya manusia pada perbankan syariah. Tujuan yang tak kalah pentingnya yaitu mengembangkan semangat dari setiap mahasiswa dan dalam menghadapi masalah. Kontribusi penelitian. Penyusun dapat memberi pengetahuan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan kepada pembaca, praktek, dan kebijakan sebagai referensi selanjutnya. Dalam penelitian, diharapkan kepada pembaca dapat mengetahui praktek dan kebijakan sumber daya manusia yang dilakukan oleh. Bab 2. Kerangka teori. Di dalam dunia perbankan pasti memiliki arti dan makna sendiri. Perbankan adalah sebuah industri yang menangani uang tunai, kredit, dan transaksi keuangan lainnya. Sedangkan bank syariah adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan dan kemaslahatan. Kebijakan sumber daya manusia merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya. Di dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk memahamkan pembaca untuk mengetahui bagaimana praktek dan kebijakan sumber daya manusia pada perbankan syariah. Kajian pustaka. Kumpulan praktek MSDM dan kinerja. Schneider-Bowen 1985 mendapatkan bahwa persepsi karyawan mengenai praktek-praktek MSDM secara signifikan berhubungan dengan persepsi pelanggan mengenai kualitas pelayanan. Ketika para karyawan merasa diperlakukan dengan baik oleh praktek MSDM yang ada, maka mereka akan dapat mencurahkan energi dan sumber dayanya untuk melayani pelanggan secara efektif. Studi yang dilakukan oleh Schneider and Bowen 1985 mengenai praktik organisasial di kantor-kantor cabang menemukan bahwa hubungan antara praktek MSDM dan outcomes strategik paling kuat pada organisasi jasa. Sejumlah studi menyatakan bahwa sistem SDM yang mendukung aktivitas tim kerja merupakan praktek yang kritis bagi inovasi dan daya saing organisasional. Lau dan Go 2004. Selagi aktivitas tim mendorong kerjasama dan komunikasi di antara karyawan, pada saat yang sama aktivitas itu pun mendukung penciptaan budaya kerja yang tepat. Kemudian umpan balik atas kinerja mereka menjadi praktek yang diperlukan. Atasan langsung dalam meningkatkan keefektifan kerja bawahannya. Berbagi informasi mengenai kinerja individual karyawan pada praktek tersebut menjadi sarana meningkatkan komunikasi di antara kedua pihak, sehingga secara efektif mengarah pada keterbukaan komunikasi organisasional. Semua praktek manajemen SDM yang telah diuraikan tersebut meningkatkan trust karyawan pada pengusahaannya. Antara satu praktek dengan praktek lainnya saling mendukung dan menguatkan pencapaian kinerja organisasional. Kinerja merupakan fungsi dari semua komponen sumber daya manusia. Artinya, pengelolaan terhadap SDM akan menentukan bagaimana kinerja yang dicapai organisasi bersangkutan. Komponen ini diantaranya meliputi menseleksi calon karyawan terbaik, menilai kinerja karyawan guna menjamin distribusi reward yang adil, memotivasi karyawan dengan mengkaitkan reward dan tingkat kinerja dan mengembangkan karyawan agar meningkatkan kinerjanya pada posisi pekerjaan yang mereka tangani sekarang. Trust dan praktek sumber daya manusia. Trust merupakan komponen kunci dari organizational relationship
yang memiliki keberartian baik secara akademis maupun praktis. Sejumlah literatur yang ada pun mengakui bahwa trust berpengaruh signifikan terhadap produktivitas organisasional. Mayer and Davis 1999, Prusak dan Cohen 2001, banyak juga riset yang berfokus pada cara mengembangkan dan meningkatkan kepercayaannya di antara para karyawan menunjukkan bahwa organisasi memandang trust sebagai variabel yang dibutuhkan sekali keberadaannya. Komitmen organisasi, kepuasan, dan kinerja. Komitmen adalah kekuatan relatif dari identifikasi individu dengan organisasi dan keterlibatannya dalam organisasi. Pemenuhan kebutuhan sosial emosional seperti afiliasi dan dukungan emosional akan menghasilkan sense of belonging, rasa memiliki, yang kuat pada organisasi. Meskipun hubungan karyawan dengan atasannya, supervisor dengan subordinate, memiliki kontribusi bagai peningkatan komitmen karyawan, namun kepercayaannya pada organisasi lebih kuat hubungannya, sebagaimana pendapat Eisenberger, Fasolo, dan Davis Lamostro 1990 dan sejumlah studi empiris lainnya, bahwa karyawan melibatkan diri secara afektif pada organisasi didasari persepsi bahwa organisasi committed dengan mereka. Bab 3. Yang pertama, desain penelitian. Yang kedua, populasi dan sampel. Yang ketiga, teknik analisis data. Desain penelitian. Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif. Artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan laporan, dokumen pribadi, catatan atau memo peneliti, dan dokumen resmi lain yang mendukung. Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif agar peneliti dapat menggambarkan realita empiris di balik fenomena yang terjadi. Dalam penelitian ini, peneliti mencocokkan antara realita empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan. Analisis data bersifat deduktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Pertimbangan peneliti menggunakan penelitian kualitatif ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Lexi Meolek. Yang pertama, menyusun metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Yang kedua, metode ini menyatakan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Yang ketiga, metode ini lebih peka dan menyesuaikan dengan manajemen pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh bank di Jawa Tengah yang menawarkan produk syariah, baik berupa bank umum syariah, BPR syariah maupun unit usaha syariah pada bank umum konvensional. Jumlah keseluruhan bank tersebut di Jawa Tengah pada tahun 2009 berdasarkan informasi dari Bank Indonesia yang dipublikasikan oleh Harian Republika adalah 25 bank baik milik pemerintah maupun swasta, 4 bank umum syariah, 9 unit usaha syariah, dan 12 BPR syariah. Adapun yang dijadikan sampel penelitian adalah seluruh bank tersebut yang telah beroperasi di Jawa Tengah minimal 2 tahun. Kriteria tersebut dengan pertimbangan bahwa penelitian ini mengkaji praktek pengelolaan SDM, yang mana praktek tersebut merupakan proses panjang berkelanjutan dan saling terkait antara satu fungsi dengan fungsi lainnya dalam MSDM, sehingga efektif tidaknya praktek yang dijalankan tidak bisa dengan segera dirasakan dampaknya terhadap kinerja organisasional melalui kinerja SDM-nya. Bank syariah memenuhi kriteria tersebut sejumlah 18 bank, yang terdiri dari 3 bank umum syariah atau BUS, 3 unit syariah atau UUS, dan 12 bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS. Pengumpulan data dari bulan Juni sampai dengan September 2010 dilakukan pada 14 bank syariah yang bersedia berpartisipasi. Responden dalam penelitian ini adalah 14 orang manajer SDM, direktur, kepala cabang, dan 70 orang karyawan. Yang ketiga, teknis analisis data.
Teknis analisis data. Analisis data pada penelitian ini merupakan proses mencari dan menyusun seluruh sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Pelaksanaan analisisnya bersifat interaktif, yang mana proses dilakukan baik pada waktu pengumpulan dan masih berlangsung, misalnya dalam bentuk perbandingan antara unit data, pengelompokan data, maupun saat pengumpulan data sudah berakhir, dalam penyusunan laporan yang melibatkan analisis tahap akhir. Our team, Doni Yuliantoro, Rifki Maulana, Septian Maulana Ahmad. Baik, terima kasih.